Tahu nggak sih, gadget fancy kamu bisa merusak kehidupan di bumi? Dengan semakin berkembangnya teknologi dan meningkatnya sistem marketing di setiap perusahaan elektronik, membuat masyarakat dunia menjadi semakin konsumtif. Namun, tidak banyak masyarakat yang mempertimbangkan akibat dari aksi mereka ini. Nah, hal inilah yang akan terjadi jika kita bersikap konsumtif dan gak peduli sama lingkungan. Barang elektronik kita bisa numpuk jadi sampah. Dan hal inilah yang kita sebut e-waste. Dek, kamu tahu nggak sih berapa banyak total e-waste yang dihasilkan di Indonesia? Jumlah pastinya sih nggak tahu, tapi yang pasti banyak banget kan? Menurut Dinas Lingkungan Hidup di Jakarta, e-waste di Jakarta tercatat mencapai 22,6 ton. Kemudian, angka ini juga akan terus meningkat jika edukasi tentang bahaya limbah e-waste masih kurang. Belum adanya kesadaran masyarakat untuk mengelola e-waste. Kemudian pendataan barang-barang elektronik di Indonesia yang masih belum akurat. Berbedanya pandangan antar institusi mengenai pengelolaan e-waste. Dan belum tersedianya ketentuan teknis lainnya seperti umur barang. Wah, baru di Jakarta aja udah banyak banget. Apalagi di Indonesia dan global ya. Kalau gitu sih nggak kebayang seberapa banyaknya. Nah, tahun 2019 tercatat total sampah elektronik dunia mencapai 53,6 juta metrik ton. Dari jumlah sebesar ini, cuma 20% yang berhasil didaur ulang. Ditambah lagi, telah diprediksikan bahwa jumlah sampah elektronik akan terus meningkat hingga mencapai 74 juta metrik ton pada tahun 2030. Kira-kira, secara global, jumlah sampah elektronik terus meningkat pesat sekitar 2 juta metrik ton per tahunnya. Wow, padahal ya, e-waste itu mengandung bahan berbahaya dan beracun loh. Makanya, kalau menumpuk bakal berdampak buruk bagi bumi kita. Ketika kandungan logam berat yang berbahaya seperti merkuri, timah, kadmium, arsenik, PCB, dan masih banyak lagi dalam elektronik kita tertimbun begitu saja, maka kandungan-kandungan kimia yang berbahaya bisa tercemar ke tanah dan juga air. Bayangkan aja kalau makhluk hidup mengkonsumsi dari lingkungan yang tercemar, bisa-bisa merusak rantai kehidupan di bumi. Lalu, apabila proses pengolahan e-waste kurang tepat, misalnya pada saat dibakar, gas CO2 akan terlepas ke atmosfer dan menyebabkan global warming. Selain itu, kandungan logam berat dapat mencemari tanah dan air, yang akan membuat menjadi tidak layak untuk dikonsumsi dan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Lalu, bagaimana caranya supaya bisa menjadi produsen dan konsumen yang bijak dalam menerapkan prinsip ekonomi sirkular sebagai solusi dari permasalahan e-waste? Nah, dimulai dari perusahaan elektronik bisa selektif dalam memilih material yang dapat membuat produk menjadi lebih tahan lama, kemudian menggunakan material dan proses produksi yang ramah lingkungan, dan membuat program penerimaan kembali produk konsumen yang telah rusak agar material yang sekiranya masih layak pakai dapat digunakan kembali. Nah, untuk para konsumen, belilah barang elektronik sesuai kebutuhan, bukan karena ngikutin tren. Kedua, jaga barang elektronik kamu supaya tahan lama. Dan bila rusak, sebisa mungkin perbaiki terlebih dahulu barang elektronik kamu. Jangan langsung diganti ya. Kemudian, donasikan barang elektronik kamu yang masih layak pakai kepada orang yang lebih membutuhkan. Terakhir, carilah informasi mengenai perusahaan pengelola e-waste yang dapat mengkolektifkan sampah elektronik kita untuk didaur ulang. Selain produsen dan konsumen, pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan juga ikut serta dalam menangani permasalahan sampah elektronik, misalnya dengan menegakkan peraturan mengenai pengolahan sampah dan limbah B3, serta menyediakan fasilitas pembuangan sampah elektronik seperti Dropbox di tempat-tempat umum. Nah, dengan mengaplikasikan solusi-solusi tersebut, sama juga dengan kamu menerapkan prinsip ekonomi sirkular loh. Bener banget tuh, selain itu dengan tahu jumlah e-waste dan dampaknya bagi lingkungan sekitar kita jadi lebih sadar untuk peduli terhadap barang yang kita pakai dan kita buang. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang, yuk kita lebih peduli dengan lingkungan kita.
dan menerapkan prinsip ekonomi sirkular sebagai bentuk solusi dari permasalahan e-waste ini. Terima kasih udah nonton video ini. Buat tahu lebih lanjut mengenai prinsip ekonomi sirkular, nantikan acara-acara dan konten-konten selanjutnya di Instagram @uiea. Sampai jumpa!